Satria Artakumbara, lelaki Indonesia yang kini tak lagi memiliki tanah air. Ia pernah percaya bahwa ikut berperang adalah jalan keluar dari jerat kemiskinan. Ia bertaruh nyawa di ladang peluru, bukan untuk merampok, bukan untuk mencuri, tapi demi satu tujuan, membawa pulang harapan untuk keluarganya. Namun kini, ia justru diperlakukan seolah bukan manusia. Negara yang melahirkannya menolak kepulangannya. Kementerian Dalam Negeri menutup pintu. Anggota DPR membungkam harapannya. Yusril Ihza Mahendra menegaskan, negara tidak perlu bertanggung jawab, suatu yang dramatis. Ia tak punya hak untuk pulang, tak punya hak untuk memeluk ibunya di kampung. Tak ada ruang bagi air matanya di pangkuan negara, bunda terkasih, istri dan anak-anak tercinta, dan WG mencintainya. Saya tidak tahu kalau keputusan ini akan membuat saya kehilangan kewarganegaraan. Saya hanya ingin keluarga saya bisa makan. Mungkin memang salah. Menjadi tentara bayaran bukanlah pilihan yang bijak. Sekalipun demikian, ia masih bekerja dengan tubuhnya sendiri, bukan uang haram. Ia tak merampok rakyatnya sendiri. Ia hanya mencari hidup dari jalan yang keras, bukan jalan yang curang. Bandingkan dengan Arnold Putra, seorang selebgram yang dijerat pasal terorisme dan dukungan terhadap kelompok bersenjata di Myanmar. Ia tak bertempur, tapi tuduhannya jelas, kontak dengan pemberontak. Meski begitu, negara masih menyelamatkannya, diplomasi dikerahkan, menteri dikirim, Arnold dibebaskan, dan dipulangkan. Lalu mengapa tidak ada sebutir pun empati untuk Satria? Dua anak bangsa sama-sama pernah berkontribusi kepada negara lain. YG sedang berperang. Arya menjadi tentara bayaran untuk perang antar negara, sementara Arnold, WNI keturunan Tionghoa, yang bergabung dengan kelompok bersenjata etnis di Myanmar dan menjadi bagian dari konflik internal negeri lain. Namun nasib mereka bertolak belakang seperti langit dan bumi. Arnold tak dimaki pengkhianat, tak dicabut status WNI-nya, tak ditutup pintu negerinya. Ia dianggap korban konflik, dan Indonesia membuka tangannya. Mekiwati Arnold didakwa melakukan pelanggaran serius. Pemerintah Indonesia tetap menanggapinya sebagai isu kemanusiaan, melakukan diplomasi intensif, dan berhasil memulangkan Arnold melalui jalur amnesti dan deportasi, semua tanpa mencabut status kewarganegaraannya. Sebaliknya, Satria Artakumbara yang nyata menjadi tentara bayaran asing dengan risiko kehilangan kewarganegaraan, pemerintah menolak untuk memulangkan, meskipun ia sendiri belum melakukan kerugian pada negara secara finansial. Mari kita lihat dari sisi motif keduanya. Satria memutuskan menjadi tentara bayaran. Motifnya adalah untuk mensejahterakan dan mengangkat derajat perekonomian keluarganya, untuk kebutuhan hidup, kesehatan, serta biaya pendidikan anak-anaknya kelak. Sementara satunya, yaitu Arnold, ditangkap oleh aparat junta Myanmar pada 20 Desember 2024 dengan tuduhan memasuki wilayah Myanmar secara ilegal dan melakukan pertemuan atau mendanai kelompok bersenjata oposisi yang dianggap ilegal oleh pemerintah Myanmar. Ia divonis selama 7 tahun penjara berdasarkan pasal pelanggaran UU Anti-Terorisme Myanmar, UU Keimigrasian, dan Unlawful Associations Act pasal 17 dan 2. Kemenlu RI menegaskan bahwa tuduhan tersebut berbentuk dukungan finansial atau pertemuan. Dari keduanya, mana yang lebih mulia motifnya, Arnoldkah atau Arya? Tidakkah terketuk hati para petinggi negeri baik yang berada di eksekutif dan legislatif? Dari sisi hukum, keduanya jelas melanggar hukum. Oleh pemerintah Rusia, Arya masuk secara resmi dan tidak meninggalkan kasus hukum, sementara Arnold masuk ke Myanmar secara ilegal dan terkena sanksi hukum. Di antara keduanya, siapa yang menorehkan citra buruk Indonesia di luar negeri? Apakah Indonesia sudah kehilangan hati, ataukah negara ini hanya hadir bagi mereka yang punya kuasa, nama besar seperti sebagai selegram? Satria hanya minta satu, kesempatan kedua, sama seperti Arnold Putra yang bisa kembali. Negara ini tidak sedang diuji akalnya, tapi diuji hatinya. Secara hukum benar,
Satria bisa kehilangan WNI karena bergabung dengan militer asing. Tapi Arnold pun melanggar hukum yang sama. Mengapa hanya satu yang diproses dengan hati nurani? Satria tidak membunuh rakyatnya sendiri, tidak melukai bangsanya. Ia hanya ingin bertahan dan melanjutkan pengabdian kepada keluarganya dan siap mengabdi pula untuk negaranya, entah diminta atau dia yang meminta. Untuk itu, kini ia hanya ingin pulang. 2 anak bangsa, 2 jalan hidup, 2 keputusan negara, dan 1 pertanyaan untuk kita semua, apakah keadilan hanya untuk yang dipilih? Arnold tak dimaki pengkhianat, tak dicabut status WNI-nya, tak ditutup pintu negerinya, ia dianggap korban konflik, dan Indonesia membuka tangannya. Lalu mengapa Satria berbeda? Satria juga bagian dari konflik asing. Satria juga mengaku korban dari kemiskinan dan impitan hidup. Satria juga ingin pulang, juga ingin hidup damai. Tapi tak ada tangan yang menyambutnya, tak ada kedutaan yang menjemput, tak ada pejabat yang peduli. Di mana keadilan? Di mana logika negara ini? Apakah hanya karena satu berlatar sebagai selebgram, sekalipun salah langkah, ia tetap dilindungi? Dan yang lain, karena miskin dan keliru, maka dibuang seperti beban sejarah? Pak Prabowo, engkau dikenal sebagai panglima berhati lembut yang pernah berkata, jangan lupakan anak-anak bangsa, sekalipun mereka pernah tersesat. Kini, seorang anak bangsa itu meminta pulang, bukan untuk dipuji, bukan untuk diberi jabatan, tapi hanya untuk pulang, menginjakan kakinya di tanah kelahiran, dan melanjutkan pengabdian kepada orang tuanya, serta tanggung jawabnya kepada keluarga dan juga negara yang dicintai.